terhadap tuntutan perkara ini, utamanya terhadap terdakwa dua dalam hal ini Pak Sarifudin, kami akan tanggapi 1 minggu ke depan pada hari Jumat. Tuntutan ini tidak kami bayangkan sama sekali. Banyak perkara-perkara yang sifatnya kegiatan sosial, meresahkan masyarakat, lebih dari ini sifatnya nasional, pengaruhnya nasional bahkan internasional, tuntutannya tidak setinggi ini. Tapi pada klien kami terdakwa dua, tuntutannya melampaui akal yang kami bayangkan. Jadi kami semaksimal mungkin akan melakukan pembelaan, dan menurut catatan kami selama persidangan tidak ada satupun saksi dan tidak ada alat bukti pendukung yang menyatakan benar dan meyakinkan bahwa terdakwa dua bersalah dalam mega proyek pembangunan Masjid Sriwijaya ini. Kami dari tim pembela akan mengemukakan pada saatnya nanti akan melakukan pembelaan sesuai dengan hukum acara, sesuai dengan pertemuan kami dengan fakta sidang akan kami ungkapkan kembali. Mudah-mudahan hakim akan menilai yang objektif, menilai fakta sidang, bukan terpengaruh oleh opini masyarakat ataupun kira-kira. Jadi kami sebagai penasihat hukum terdakwa dua akan maksimal melakukan pembelaan ini di luar kewajaran dan kepantasan, karena fakta sidang belum mengarah apalagi memastikan terdakwa dua bersalah dalam mega proyek ini. Berarti kita kaget ya Kak ya atas tuntutan itu? Hah? Kita terkejut dengan tuntutan. Terkejut, sangat sekali terkejut. Karena bayangan kami tidak sebegini. Dan kami sudah mengira bahwa perkara ini akan menguntungkan klien kami. Kalau bayangan kita selaku kuasa hukum berapa tahun harusnya Pak? Kami tidak bisa membayangkan bahwa ini harus menjadi bersalah klien kami, karena fakta sidang. Kita bukan berbicara soal kelayakan atau kepantasan. Yang penting fakta sidang yang kami ikuti selama ini tidak ada mengarah, apalagi memastikan terdakwa dua bersalah. Jadi terdakwa dua ini hanya pelaku, hanya melaksanakan proyek perintah dari yang memerintahkan. Jadi kami ini menerima perintah untuk melaksanakan pengawasan, bukan pelaku atau mengendalikan keuangan, mengendalikan posisi perkara. Sedikit tanggapannya atas tuntutan ya, terkait tuntutan, kami selaku penasihat hukum dari Dwi dan Pak Yudi ya, ini tuntutan tuntutan yang hampir maksimal. Kalau kita lihat ya kan, kita lihat fakta-fakta persidangan juga dari klien kami sebagai pelaksana, sebagai kontraktor ya kan, yang mengerjakan dari pekerjaan ini ya kan, sekarang juga belum bisa dibuktikan kan kalau pekerjaan ini sesuai dengan laporan kan. Jadi ya kembali lagi kami hanya berharap nanti pada putusan yang terjadinya oleh majelis hakim. Siap di pledoi nanti. Ya kami akan sampaikan ke pledoi semuanya ya. Untuk tuntutan sendiri kita menyangka tidak Pak sampai setinggi itu? Ya. Untuk tuntutan ini kita menyangka tidak sampai 19 ya, tahun. Tuntutan kita sangka dengan pledoi semuanya kan. Nah, ini kan tuntutan yang hampir maksimal. Nah kalau teman-teman lihat kan bisa kita lihat kan. Kita tinggal bilang solusi lainnya bagaimana gitu kan. Jadi dari kami ya. Jadi setelah kita mengikuti acara sidang tuntutan hari ini ya, kami sebagai penasihat hukum terdakwa menurut hemat kami bahwa tuntutan jaksa ini tidak berdasar, dikarenakan bukan tidak berdasar hukum ya, jadi dikarenakan masih jauh dari fakta-fakta maupun bukti yang terungkap di persidangan. Nah itu selanjutnya kita akan mengajukan pembelaan, jadwalnya minggu depan. Kami memprediksi dah. Kita sebenarnya tidak menyangka ya. Sangkaan kita harusnya berapa Kak dituntut? Siap. Sangkaan kita pada tuntutan hari ini? Kita tidak berpikir sampai situ ya. Tidak menyangka dan politik yang masuk ya. Dapatkan berita update dengan mengklik subscribe, lonceng dan berikan komentar.